apakah ketika kemudian di 2 tahun terakhir ini kritisisme Mas Win ini ternegosiasikan atau dipendam? Masih bersama dengan Cak Win. Banyak sekali tadi yang kita bisa diskusikan ya tentang hal-hal yang menarik berkenaan dengan proses di desa di tengah pandemi, geliat-geliat yang sudah mulai bangkit lagi untuk menyambung kehidupan yang lebih baik. Yang ini tentu saja masing-masing pendamping, kayak Mas Win pendamping profesional kan, tentu saja ada berangkat dari pengalaman yang berbeda, ada kedalaman yang berbeda ini kan. Saya mintanya ini kan, Mas Win ini kan pengalaman di kerja sosial ini kan panjang ya, kadang di berbagai macam tempat, di berbagai lini. Kira-kira semangat belajar Mas Win ini kan tentu saja ada sesuatu yang kemudian menjadi hal baru. Tentu saja pengalaman 2 tahun lebih ini di P3MD, kira-kira apa yang Mas Win dapatkan selain pengalaman yang sifatnya baru tadi itu, kira-kira apa yang bisa didapatkan di proses pendampingan desa ini? Nah, kembali tadi ternyata ya pengiran ini bahwa nama itu juga ada unsur doa, itu juga sama Elkin nanti tadi. Terus dari situ saya maka ketika jangan kan nama kerentek saja itu kan artinya nama itu ya tanda-tanda. Ketika ngomong desa itu ruwet gitu ya, itu saya hindari juga. Nah itu pelajaran karena ketika saya ditugasi artinya gabung di pendampingan profesional ya, itu ya saya tetap ingat kata Mbah sama kata guru kata apa bapak saya, ojo nek ndi ojo niati kerja. Makanya saya sampai hari ini tidak merasa kerja, bukan berarti saya nggak masuk kerja, tapi beda itu. Saya merasa kok enak ya urip gitu ya. jadi apa namanya, bukan saya dalam secara materi ya yes, sama Mas Rian tahu saya masih ngontrak, saya masih ini, tapi saya merasa enak. Ya karena tadi prinsip tadi itu, nah, termasuk di P3MD. Ketika bukan berarti saya ini apa artinya semacam kalau lembaga borang atau portofolio, bukan. Oke lah secara karir portofolio, tetapi saya tidak memahami, saya volunteer di sini, ngajar berusukan di mana, belajar banyak di Averus. Terus habis itu ini menjadi ruang kerja, terus tidak belajar sama. Saya masih meniati insya Allah berusaha istiqomah dan istiqomah secara ini dulu, etikot dulu bahwa di P3MD itu oke lah kita berkinerja ada performan, tapi pada prinsip dasar saya dalam batin saya yaitu tetap nggak saya di Averus, sama di kampus saya, sama di kampung, sama di mana-mana, baik volunteer maupun yang profesional. Ya belajar banyak hal yang tentu saya pelajari. Tentu saya juga tidak segan-segan merevisi dalam tanda kutip anggapan-anggapan apa ya, prinsip-prinsip yang dulu belajar tidak kolot. Nah ini belajar tidak kolot ini salah satunya kayaknya. Karena kan begini Mas Win, mohon maaf ya. Teman-teman di Averus mungkin di kerja pendampingan desa juga melakukan itu ya. Barangkali juga kita pernah berada dalam fase sama di frekuensinya sama itu. Ketika kemudian dalam satu penugasan yang lain, dalam baju yang lain di pendamping desa ini, tentu saja ada hal-hal yang barangkali tidak kita dapatkan sebagai pendamping masyarakat desa yang tidak pernah berpengalaman kerja di pendampingan itu. Nah kira-kira apa Mas Win yang bisa ditransformasikan ke teman-teman Averus ini, bahwa ternyata tidak butuh hanya itu saja itu, barangkali yang didapatkan itu yang bisa dibagikan itu. Dalam konsep ilmu mungkin ya akhirnya saya bisa membahasakannya itu sawang sinawang. Bukan berarti saya
pernah belajar Avirus terus habis terus saya pindah ke sini dan belajar Avirus tidak ada pelajaran. Apa yang baru gitu maksudnya yang baru pendekatan pendekatan yang saya sebut itu tadi sering kali membuat apa judul-judul. Kalau di Avirus dulu kan ada wah ini mantapnya Althusser, mantapnya macam-macam itu ya, Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry, Asset-Based Community Development, dan itu sangat membangun saya lah, otak saya dan prinsip-prinsip saya. Selain kitab-kitab yang sebenarnya sama ruhnya. Kitab-kitab yang lebih babon lagi ya, sebagai positioning kita dalam pendampingan. Semua ada hikmahnya tentu. Ketika saya dari kampus terus dari Avirus terus ternyata penting belusuan. Oke. Dan unsur belusuan ini didapatkan oleh pendamping desa yang profesional, yang P3MD. Saya kira banyak pendamping yang merasakan. Misalnya dulu awal, saya menerima juga cerita-cerita itu. Ketika awal cerita pendamping desa itu kerja, sama kayak pendamping-pendamping yang lain PKN. Jadi bisa disimpulkan begini Mas. Jadi kalau bisa direfleksikan mungkin ketika kita kerja-kerja di proses pendampingannya NGO, itu kan mungkin terlalu fokus di komunitas dampingan. Belusuan ke yang lainnya mungkin kurang. Apa itu ya mungkin ya yang itu penting. Sawang Sinawang, saya kembali ke Sawang Sinawang tadi. Sawang Sinawang itu kan tidak hanya melihat begini enggak, tapi contoh misalnya bahwa makanya saya masih ingat ada yang lain itu teman-teman Avirus juga saya kabari di tahun 2000 berapa itu. Saya membuat literasi petani desa, literasi desa atau kan ininya pada waktu itu petani, cluster ininya, topiknya. Itu sebenarnya adalah output atau pengen saya memvisualisasikan anggapan-anggapan tadi itu. Hal baru yang saya dapatkan. Bahwa tidak perlu mempertengkarkan mana pendampingan yang NGO yang misalnya di luar pagar itu lebih idealis gitu ya. Terus yang di profesional itu sangat teknokratis, terus ini enggak idealis. Saya tidak di porsi itu. Tetapi lebih ke kalau memaksakan istilah kampus atau konco-konco Avirus, ya ada nuansa pragmatis. Tetapi pragmatis in use-nya saja, bukan pragmatis dalam arti anggapan teman-teman aktivis yang kiri yang pragmatis sih sangat PDW. Secara metodologi saya akhirnya yang terdekat membahasakan ya pakai pendekatan pragmatis tadi. Pragmatis ya. Kalau agensi menarik ya diambil. Meskipun pembahasannya di kampung beda lagi. Ya. Appreciative Inquiry misalnya, saya bahasakan di kampung pendekatannya sama apa? Pendekatan husnudon. Husnudon apa? Yang nggak ada yang nggak baik di kampung. Sehingga saya mempraktekkan sendiri. Ini juga akhirnya saya menampar diri saya sendiri. Iya. Kita itu, apalagi yang sekarang ngetren apa? Film ini apa? Abu Tejo itu. Kita punya tradisi itu, dan ini menurut saya kalau itu menampar saya kedirian saya. Oh iya, aku sering juga kotor hatiku. Oh nganggep desa itu elek, pemerintah itu elek, NGO itu elek, wartawan, putre KB misalnya gitu ya. Semua unsur seolah-olah. Nah ini nggak sampai gitu saya pikir. Akhirnya saya merasa punya pertimbangan tadi husnudon dalam hal apa saja. Kalau ini contoh misalnya gini, bagaimana kembali ke nama doa tadi, bagaimana kita mau membuat perubahan, mengajak teman-teman perubahan, mengajak yang lain berubah, kalau kita bukan tidak berubah, dalam diri kita sendiri sudah mendefinisikan prasangka-prasangka atau zon-zon atau prasangka atau purbasangka itu ke desa, ke pemerintah itu jelek. Misalnya gini, ada ungkapan ini yang mulai kadang saya bukan marah tapi tak ingatkan, wah itu masalahnya SDM desa itu begini kan sering kali begitu. SDM desa ini angel itu menurut saya punya kekuatan penghalang tersendiri. Ke diri terhijab ya, terhijab sendiri ya. Saya ngomong begini bukan berarti saya alirannya Mario Teguh ya. Saya anti sekali begitu. Ya real saja. Alirannya Makaryo Teguh saya. Bukan Mario Teguh, Makaryo Teguh. Jadi realis saja. Realistis. Bukan saya dorong ngedem-ngedem mati bahwa hasil desa itu SDM yo elek. Bukan.
Karena apa? Saya merasa di P3MD banyak belajar ketika di desa itu banyak belajar. Judulnya saja pendamping ahli saja itu, tapi banyak belajar di desa. Ya apa kades itu banyak, sekdes, kades, kader desa itu luar biasa. Bisa saja ilmunya lebih banyak, hanya memvisualisasikan atau mengartikulasikannya saja yang itu yang menurut saya. Dan Averus bukan berarti ini ya, saya sebagai artinya belajar di Averus lama terus ini saling melengkapi, akhirnya melengkapi. Nah, kalau kita sawang sinawang konsep, sawang sinawang metodologis, sawang sinawang peran, insya Allah nggak akan ketemu. Kalau sawang sinawangnya kita akan menjadi akan turut andil dalam kemajuan. Di proses fasilitasinya saja yang berat ya. Makanya kan sebenarnya kekuatannya teman-teman pendamping kan di posisi fasilitasinya jelas lebih kuat kan. Diterima juga lebih bisa diterima di desa. Kami ini kan kadang-kadang juga proses panjang bisa masuk ke desa seperti itu. Makanya kemudian posisi ketika membangun fasilitasi dengan peran yang lebih kuat itu kan tentu juga membantu. Nah, barangkali juga ini kalau refleksi saya selama di kerja-kerja pendampingan di desa-desa itu, kita mungkin kadang-kadang ya mengabaikan regulasi, hal teknis-teknis itu yang kita anggap yang penting substansinya. Padahal dalam konteks fasilitasi itu kalau kita tidak masuk ke situ itu proses deliberasi juga tidak jalan ya. Karena kita bisa masuk ke sana. Hal misalnya ya, hal yang terkecil dan itu teknikal sekali adalah peristilahan-peristilahan. Dan tentunya enggak ini makanya sama sinawang Averus. Contoh misalnya, proses yang begini namanya ini, proses begini yang namanya ini gitu ya. Detail-detail itu yang artinya kita yang di luar misalnya, kalau misalnya nggak masuk di pendampingan profesional ya mungkin ya bisa kemungkinan besar tidak tahu. Ya, betul. Bedanya ini apa, bedanya ini apa itu, dan yang detail-detail itu yang kalau kita sama sinawang kan saling melengkapi. Ini punya teori, gagasan. Jadi saya agak nggak setuju misalnya ngomongin tok gitu. Konsultan tuh ngomongin tok, ngomongin aktivis itu tidak. Kita itu saling melengkapi. Makanya juga termasuk saran juga terhadap sahabat komunitas di Averus yang masih dalam ritme pendampingan di masalah desa, maka bahasanya tidak hanya sekedar kolaborasi dengan teman-teman pendamping desa, tapi menjadi salah satu guru juga. Banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya di urusan-urusan yang sifatnya hal-hal kebaruan ya, kebijakan yang seperti baru, regulasi baru, pendekatan baru yang barangkali dibutuhkan juga buat teman-teman sobat-sobat komunitas Averus sebagai bentuk memahami perkembangan yang hari ini terjadi di desa, kayak seperti pandemi dari kebijakan tentang BLT, DD, terus kemudian prioritasnya ada di kesehatan, salah satunya di masker itu, kita harus tahu dan harus berkolaborasi itu, dan jangan malu untuk terus belajar dan bertemu di lapangan untuk selalu berkolaborasi. Tidak dalam sekedar sawang sinawang dan sekedar bertemu di forum itu, harus proaktif untuk belajar belusuan tadi itu. Sama kayak ini Mas, yang kembali lagi literasi petani desa, literasi desa itu saya memang bukan petani, tetapi itu saya pengen upaya terus terang itu dulu. Ketika saya dampingi volunteerisme, termasuk dana-dananya volunteerisme, artinya tidak ngutik APBDes, tidak ngutik APBD gitu ya, kita cari ini. Nah, ternyata bisa 0 rupiah dalam arti yang tidak di atas kertas itu bisa. Fungsi ternyata penting. Contoh misalnya kampus yang mungkin di ujung tanduk gitu ya, terus di gunung tinggi terus nggak pernah turun, kita ketemukan yang satu punya ini. Sehingga tidak ada kata-kata gini, misalnya orang kampusnya datang ikut kerja bareng terus orang desanya yang macul terus kon kok enak kalian ngongkon gitu kan, nggak ada. Terus yang orang kampus bilang kamu itu macul nggak ada teorinya gitu ya. Jadi ini cukup hanya frame saja. Kalau framenya ini Kusnudon, framenya ini Sawang Sinawang terus temu dan alhamdulillah ya jalan dan semua tidak ada yang merasa dilukai. Tidak ada yang unsur NGO juga terlibat, wartawan juga terlibat. Ini tidak ada yang dilukai.
dan intinya adalah kemajuan desa. Ya, ya. Nah, literasi mestinya saya refleksi ya ini. Ternyata literasi mestinya begitu, bukan soal baca membaca, tetapi belajar bersamanya itu literate gitu ya. Bukan buta huruf, tidak open gitu ya. Open minded, gitu, saling belajar satu sama yang lain itu. Kalau berkenaan dengan capaian, tentu saja Undang-Undang Desa berikut sekian gerakan yang sudah mulai bagus ya, ada kolaborasi baik dari pendamping desa, NGO dan program-program yang lain. Ini kan kalau ngomong capaian ideal atau sesuatu yang dituju itu kan masih jauh ya, masih jauh. Kira-kira apa Mas Bin yang perlu dioptimalkan dalam kolaborasi ini sehingga teman-teman ini kan sebenarnya paham betul posisinya desa hari ini kan sangat strategis, menjadi kekuatan yang luar biasa bagi perbaikan dan kebangkitan itu ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Tapi kan banyak lini-lini yang sebenarnya belum bisa maksimal karena sekian problem itu terjadi di lapangan ya. Proses Musdes misalkan yang menjadi salah satu forum tertinggi legitimasi dan kedaulatan masyarakat desa sebenarnya sudah ada, tapi kemudian belum menjadi ruang yang maksimal untuk deliberasi yang lebih inklusif lagi, melibatkan semua komponen dari tempat ini. Di satu sisi juga masih ada banyak tokoh-tokoh penggerak di desa yang belum bisa menyatu dalam skenario deliberasi ini. Kira-kira bagaimana Mas untuk pesan untuk kita semuanya saja, termasuk kita diri sendiri bagaimana memaksimalkan ini, karena secara momentum regulasi legitimasi sudah menang sebenarnya, posisinya kita ini sudah menang, tinggal bagaimana ini bisa maksimal. Terlepas di tengah pandemi juga ini menjadi satu tantangan baru. Jadi artinya apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi, ya jauh lah ya. Mau buat perubahan itu agak sulit. Hari ini itu kan sebenarnya ruang itu. Makanya saya kembali ya gayung bersambut saja, maksudnya misalnya kalau ada desa membangun, kenapa enggak yang lain misalnya turut, misalnya kampus membangun desa, NGO, kayak virus hadir sejak lama. Parsial tadi Mas ya. Tapi pandangan masyarakat juga yang saking nggak ketemunya akhirnya. Nah kebetulan Avirus ini punya keberkahan nama. Jadi ketika kita nyampaikan Avirus itu apa gitu ya. Itu kan saya punya pertimbangan karena saya sudah pernah di pendampingan desa di ini. Akhirnya saya nggak mungkin nyebut Avirus itu LSM. Itu dampaknya berbeda Mas sama. Itu Avirus itu yayasan gitu ya. Jadi karena begitu saling mencurigainya tadi, mungkin ada oknum juga. Kalau saya mikir, kejahatan nggak ngurus LSM kok. Siapa saja bisa kok, desa juga bisa jahat, kampus juga bisa jahat gitu kan, eksploitir basis sasaran risetnya, terus untuk kepentingan yang lain itu kan bisa. Artinya nggak usah saling suudon terus iki LSM itu pasti gini wartawan. Enggak, wartawan itu kejahatan nggak harus di LSM sama wartawan. Bahkan terus terang kejahatan juga bisa saja saya alami sebagai pendamping. Artinya kalau saya saya pengen belajar bersama terus, belajar bersama. Kalau dirupakan program yang operasional mungkin saya kira pemerintah sudah, Kemendes juga sudah saya lihat nggak kan ada kampus membangun kampus diajak ini terus dan yang lainnya, dan NGO juga begitu. Upaya itu kan sebenarnya sudah ada untuk merangkul dan sebagainya, tapi kan kadang-kadang kan ketika terjebak menjadi program itu kan menjadi tidak maksimal kan. Ada P2KTD kan, ada program inovasi desa yang merangkul semuanya itu, tapi ketika sudah sampai ke teknis kadang agak tidak maksimal gitu. Sebenarnya niatannya ada, tapi kita perlu mengkreasikan bagaimana kolaborasi lebih maksimal, pendekatan lebih maksimal. Contoh seperti yang tentang literasi tadi itu, yang Rp0 tadi itu kan sebenarnya secara target itu kan sudah jalan, tapi bagaimana bisa nyambung menjadi sesuatu yang teknokratik tadi itu bisa nyambung. Ini kan kadang-kadang perlu model-modelnya perlu dilakukan di lapangan. Ketika ini ada hal menarik ketika saya sebut Rp0 itu banyak yang kayak sampean gedabus Mas. Ya wancen aku gedabus tapi bukan itu yang. Jadi kadang ruang bagaimana bisa ketemu yang berdasi sama yang berkaos oblong, yang rembes dan yang lainnya.
Nah, karena saya merasa ngerembes ya, saya rembes, berdasi artinya saya juga makhluk kampus juga gitu ya. Terus misalnya di yang roto amburadul, kritis dan lain, saya juga di Averus dan yang lainnya. Nah, ini perlu titik temu. Contoh misalnya, ketika saya menggerakkan literasi, ternyata saya menemukan ada juga kelompok-kelompok yang kalau ada judul pemerintah, itu kayak ogah. Wah, judul pemerintah guys, gitu. Nah, satu sisi pemerintah juga gitu, memandangnya mau Rp0 paling kesini Averus kesini paling mau apa gitu. Kecurigaan itu yang akhirnya menjadi semacam hukum alam pemerintahan atau pembangunan. Salah satu ikhtiarnya tadi itu belusuannya harus rajin, silaturahmi harus rajin. Karena yang saya tangkap begini, mungkin ini kasuistik ya. Jadi ketika kita masuk di desa, terus kemudian kita membuat sesuatu programnya secara positif mungkin adalah skala kecil besarnya itu kan tergantung ya. Tapi seakan-akan ini tidak menjadi bagian dari pembangunan desa, pemberdayaan desa ini ya. Ini kan kadang-kadang nggak nyambung. Ini sebenarnya kita itu andai kata mau bergerak tidak mau ngeribui di perencanaan, tidak mengganggu anggaran desa gitu ya. Tapi di sisi lain kalau itu tidak terjalin, kalau tidak ada irisan antara apa yang direncanakan desa sama penganggaran kok itu bukan menjadi bagian itu yang sering kita alami di lapangan itu. Padahal sebenarnya kita tidak pengen mengganggu biar ini kemanfaatannya bisa dianggap, tapi dianggap sesuatu yang tidak menjadi bagian dari skenario ini. Makanya tadi tuh harus belusuan dan silaturahmi itu biar jadi nyambung. saling ta'aruf tadi. Iya. Ta'aruf maka tak berkembang. Terus banyak orang yang kata gini, karena yang mungkin kalau saya meyakini ini ya belajar, yang bekerja ya belajar, jadi belajar dulu. Artinya tolabul ilmi itu wajib, tidak hanya untuk bisa, tapi ya wajib. Malah iso belajar ya gak untuk pintar. Pada makom tertentu kita perlu itu. Nah, tapi sering ada yang mengatakan, ini program ini sampai kapan? Entah program 3MD atau program yang lain. Kalau saya masih yakin loh, itu berarti kita kurang yakin. Ini ngomong soal lain ya, gitu ya. Saya di satu sisi harus begitu, terus di sisi di rumah misalnya saya ikut ngaji kemana. Kita tahu bahwa silaturahim, belusuan kan silaturahim, itu panjang umur. Nah, kalau kita, misalnya saya sebagai pendampingnya belusuan saja, nggak usah dikhawatir. Umur itu ya tidak hanya manusia yang bernyawa, program itu juga punya umur. Kalau nggak ada sebuah program, baik program swasta, NGO, pemerintah, kalau nggak ada nuansa silaturahim, nah saya menemukan di antara program banyak, P3MD ini menjadi program yang nuansa, artinya frame-nya ini sudah terbangun silaturahim. Ketika ada pendamping nggak senang serawung, itu sebenarnya bermasalah. Sistem sudah. Jadi menyalahi dari penugasan. Kalau di pendampingan yang lain, saya sebut merek itu memang ada misalnya hanya sekedar ini ya, hanya administrasi yang kerjakan. Pendamping ini punya ruang, makanya ini cocok gitu ya. Sehingga Mas Rian tahu saya mungkin dianggap sering loncat dari kampus, terus ngajar dari kampus SD, terus ngajar pesantren, terus ngajar itu apa ya? Pendamping desa ini jika loncat juga yang diurusi gitu kan. Aku agak safe karena ya tadi ada ruang silaturahim. Bayangkan kalau sebuah pekerjaan itu rutinitas, tapi saya kan enggak. Sini ketemu sini, berbeda problem dan sampai lupa problem sendiri. Tapi itu tergantung pada individunya kan. Kemudian meskipun ada penugasan, ada tupoksi ya sebenarnya jangkauannya itu luas sekali, mandatnya itu besar sekali sebenarnya. Tapi kan tergantung individu juga akhirnya. Karena ketika diadministrasikan itu kan kemudian tidak bisa mengukur ini yang maksimal nih tidak. Administrasi di report itu kan. Berarti kan menjadi sangat personal Mas Win. Tentu itu yang saya ceritakan personal, tapi bukan berarti personal ini tidak bisa diupayakan teknokratis. Bisa saja. Makanya saya saling melengkapi yang tadi ceritakan Averus harus belajar apa gitu. Saya juga misalnya bagian dari Averus. Ya ruang-ruang teknokratis tadi yang detail tadi. Tentu saya
apa yang saya uji coba itu saya baru bisa mau nganggap ini sebelum teknoratis ini saya menjadi gerakan, hashtagnya gerakan. Misalnya cuci tangan ini ternyata efektif. Tak uji coba sama teman-teman, mungkin tahu di sini di desa ini saya uji coba. Itu baru saya agak berani menceritakan. Nah, syukur-syukur ini kayak cerita begini kan nanti ada yang pengambil kebijakan yang melihat terus ini akhirnya saling sinkronisasi. Saya meyakini apapun kebijakan publik, teori kebijakan publiknya itu juga basis personal tadi itu. Tinggal nanti menteknokrasikan. Ya. Kalaupun ruang administrasi tidak memadai kan masih banyak ruang lain untuk mengabarkan itu. Memang menjadi inovasi. Pendamping desa yang mendengar mungkin banyak yang mengalami. Seringkali gojolokan saya kalau ngisi itu, misalnya ngisi perencanaan itu saya tapi nggak marah saya sendiri. Seringkali inovasi itu kalah dengan aplikasi. Seringkali inisiasi partisipatif itu kalah dengan aplikasi. Sebenarnya tidak. Kalau secara regulasi itu kan aplikasi kan buatan manusia. Pasti sistem masa aplikasi menutup basis dasar yang mengeluarkan aplikasi ini. Contoh misalnya seni pendamping profesional bagaimana itu banyak ya. Salah satu yang agak seninya adalah mendorong partisipatif, mendorong inovasi, BUMDes desa wisata. Itu ketika masuk, aduh nggak ada slot nomenklatur desa Skiudes misalnya, itu kan hal remeh gitu ya. Iya. Nah, meskipun sebenarnya ketika di cross check artinya jalur yang punya skill kementerian yang punya skill, ya bisa saja. Tetapi kan praktik di lapangan nggak semudah itu. Tapi jalurnya tetap ada. Makanya kan bisa diusulkan, bisa menjadi sesuatu gitu kan. Nah itu tentu tahapan-tahapan itu kalau perlu kesabaran. Artinya tidak tertutup sebenarnya. Masih terbuka. Terus aplikasinya begini terus nggak bisa begini kan nggak bisa kita langsung berhenti. Melakukan rintisan-rintisan itu tetap bisa dilakukan. Saya merasakan ruang disitulah salah satu ruang pentingnya pendamping. Ya itu tantangan individu kan, mau atau tidak melakukan itu. Pendamping itu kan artinya dia bukan, makanya saya pernah ditanya, Mas Win ngapain, ada orangnya ya ASN itu, Sabtu Minggu kok masih ke desa gitu ya. Itu bukan berarti saya nutupi pendamping gitu. Saya setuju juga pendamping nggak perlu, kalau pengen buat perubahan, mendorong perubahan ya nggak banyak pikiran, terus di rumah banyak hutangnya, banyak macam-macam. Terus gimana cara dorong perubahan? Makanya saya mendorong madhab pendamping itu ya harus ada ruang prime time. Dalam ininya harus prime. Bagaimana kalau nggak prima terus dorong fresh terus nggak bisa. Di antaranya keluyuran tadi. Contoh misalnya, betapa saya ketika belajar sosial dasar, akhirnya saya nge-share ke teman-teman itu, saya minta di mana tempat-tempatnya itu. Saya contohin dong, ada proses perdes yang unik gitu ya. Nah, kalau masa perdes selalu perdes APBDes. Ya, banyak. Kan ini perdes-perdes yang meskipun tidak didorong mesti ada. Itu top down. Perdes RKP, itu kan mesti ada. Maka contoh misalnya di Kabupaten Malang saya dorong sama teman-teman kelompok gitu ya. Apa yang unik? Ada perdes apa? Ketika muncul ada pendampingan, nah ini basisnya Bu Hikmah misalnya. Ada pendampingan perempuan dan anak. Ketika saya dengar, ini kan peluang. Saya sebagai sosial dasar nggak harus kan. Masa TA itu harus kolek data gitu kan? Ya saya agak termasuk yang nggak umur panjang dalam untuk nyaman itu kan ya itu. Sehingga saya akhirnya harus ada refresh, jalan-jalan di desa. Menjemput bola, gitu kan? Dijemput bola akhirnya. Eman kalau hanya upaya pendampingan, misalnya pendampingan pekerja migran. Ini saya masuki karena ini basis sosial, basis perentalan kan. Kalau hanya upaya parsial itu kan eman, sudah ada anggaran, sudah misalnya dalam dinas tertentu gitu ya. Saya masuki, saya suka rela akhirnya saya masuki. Kalau itu jadi perdes kan enak. Suatu saat siapapun kadesnya ini berbicara perdes. Nah itu akhirnya dorong misalnya ada perdes tentang perlindungan perempuan dan anak. Ada ya. Ini yang saya ditanya. Apa inti yang menarik di situ ketika diperdeskan? Apa yang beda ketika kemudian desa punya perdes itu? Satu misalnya,
bahwa ini menjadi double pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah ini penting. Yang kedua adalah menyampaikan ke masyarakat, termasuk kita bareng-bareng, Pemdes. Ini juga penting. Itu double pekerjaan. Karena bisa saja masyarakatnya sadar, tetapi pelaku-pelaku perencanaan pembangunan yang inti itu nggak sadar responsif soal-soal sosial dasar, sosial inklusif gitu. Nah, ini kan tinggal ngolpan saja, enggak. Akhirnya pendamping juga perlu. Pendamping itu punya fungsi dodol omong. Ya. Broker dalam arti menemukan ini. Saya minta spesifik di Perdes itu. Kalau sekedar pengalokasian anggaran perencanaan itu kan tidak harus diperdeskan kan? Oh, enggak. Nah, apa yang menarik di contoh Perdes? misalnya tadi kan personal lagi, berbakat personal. Kalau ada anak TKI, dan Malang kan itu jadi problem utama. TKI sudah di beberapa titik dari problem utama. Kan nggak bisa ngandalkan, ada ustadz ini yang sudah peduli, ada Pak Kades secara personal ini sudah peduli, nggak bisa. Maka Perdes lah yang bicara secara teknokratis, mengawal itu, artinya mengawal kan ada urusan kebijakan, misalnya memastikan di dalam Perdes ini kita sampaikan, kan nggak semua ini personal aja. Kalau pas yang di sekolah gitu namanya, kalau ini di antaranya adalah perlunya koordinasi di sekolah karena kejahatan. Misalnya kejahatan anak pekerja migran itu kan ditinggalan bapak ibunya, sulit itu mau ya kalau budenya responsif terus mbahnya. Rata-rata di Malang itu kan yang jaga, yang di rumah kan cuma nenek sama sapu itu, rumahnya bagus dan itu bisa mendekatkan ya hadirnya negara dan dekat kan. Ketika undang-undang desa muncul, perintah ada undang-undang desa, kenapa tidak didorong ke sana? Dan kewenangan desa sudah ada cantolannya ya ketika kemudian ngurusi ini. Apalagi coba lihat misalnya sudah masuk di Perbup itu kewenangan desa ketika ngurusi urusan. Di antaranya kan ada sosial dasar kan nggak detail gitu ya. Kan perlu diturunkan. Contoh misalnya kalau daerah sudah safe menjadi safeguard, terus desa enggak, gitu. Padahal hulu apa-apa kebijakan itu kan kalau ngurus paspor, kan basisnya desa. Lah kalau itu, kalau di kadesnya ini. Nah, Perdes itu kan berbicara soal strategis. Contoh misalnya di dalamnya ada namanya ruang, saya istilahnya tepatnya lupa ini rumah singgah misalnya. Jadi desa punya rumah singgah, rumahnya ini sehingga menjadi kesadaran kan. Ini menjadi kebutuhan bersama, akhirnya tidak hanya soal tonggone api gitu. Itu kan personal sekali. Sama kayak saya masih personal tadi. Iya kamu sama teman-teman yang gerak literasi. Dan tidak menjadi voluntarisme saja, tapi ini kerjanya negara gitu kan ya. Nah, bahwa prakteknya masih perlu dimaksimalkan. Sangat perlu karena gini, kita dorong contoh misalnya dorong top down itu ada program namanya konvergensi stunting. Nah, konvergensi stunting punya namanya kader pembangunan manusia. Ini yang sedang diimplement Kementerian Desa dan ini penting. Tapi masyarakat kan pentingnya sebagai fisik sebenarnya. KPM kader pembangunan manusia memang sekarang lagi fokus di kesehatan. Tapi kan unsur IPM tidak hanya kesehatan, ada apa namanya? Ada pendidikan. Ya negara tentu ini bertahap. Itu saja saya kebetulan punya datanya. Artinya ngelis itu dan keliling. Banyak desa yang saya enggak tahu, ya mungkin menganggap enggak penting tadi itu ya. Yang nggak mungkin kan kader, ya judulnya kader itu prakteknya tidak beri insentif itu kan ya nggak mungkin. Nah artinya itu masih ada upaya. Begitu tahu ada Pemdes, pemerintah desa yang menganggarkan sebagian tidak banyak misalnya untuk ngurusi perlindungan keluarga perempuan dan anak itu kan sudah bagus, sudah luar biasa. Jadi masuk slot APBDes itu saya sudah bersyukur. Masalah pemerintah hadir tadi itu di situ. Ini terakhir Mas Win ini kan kita kenal sejak dulu ya, sejak jadi mahasiswa ada sosok yang kritis. Iya kan? Kritis. Saya mau tanya ini, apakah ketika kemudian di 2 tahun terakhir ini kritisisme Mas Win ini ternegosiasikan atau dipendam atau memang masih ada ruang-ruang di mana Mas Win tetap melakukan kritisisme? Dimanapun kan kritis itu artinya kan bukan sok baik gitu ya, itu bukan sok baik dan sok ngeritik gitu kan, bukan itu maksudnya sifat yang ini lah kan. Artinya
ini urusannya kan tidak hanya kritik, diem saja. Banget. Orang bilang kritik itu pasti nanti dihisap. Enggak hanya kritik, diem saja dihisap. Artinya nggak ada yang resiko. Saya juga mempertimbangkan resiko akhirat. Repot nanti kita kerja macam-macam, belum tentu untuk duit akeh terus di akhirat repot gitu. Saya masih punya ruang-ruang itu dan saya artinya tidak terlalu saya publis. Kesadaran itu penting, kritis itu penting. Ada contoh nggak misalkan yang tidak harus diceritakan secara detail bahwa kritisisme Mas Win itu masih ada ruang yang disalurkan, karena kritisisme itu kan tidak untuk sesuatu yang merusak kan sesuatu yang positif, berangkat dari sesuatu yang ingin lebih baik, berangkat dari sesuatu yang lebih ideal gitu, karena itu ada sesuatu yang kelihatannya perlu diperbaiki, kritik itu muncul atau kritisisme itu dilakukan. Ada contoh nggak misalkan yang selama dalam proses menjadi pendamping? Mungkin saya nggak tahu ya, saya merasa jangan-jangan saya ini dianggap pendamping kabupaten yang cerewet. Berarti masih lah. Ya itu saya dengar kan? Saya juga dengar soalnya. Dengan cerewet. Ya, saya gini, contoh misalnya, bagaimana tidak cerewet misalnya gitu ya. Soal tadi, pendamping sarang. Loh, justru kita didanai publik, kita digaji oleh dana publik ya. Apa yang kita lakukan ya harus transparansi dong. Nggak bisa kita kan riak gitu, nggak bisa. Itu hal kecil saja saya cereweti begitu. Artinya, tapi cerewet saya tetap saya sayang. Saya bukan saya sempurna itu tidak. Waton kritik ya, nggak hanya itu. Karena kan sudah salah satu yang bisa ditangkap dari cerita Mas Win tadi itu melakukan jurnalisme pendampingan, ada kanal di situ, itu kan sebenarnya sudah implementasi dari apa yang masih berlubang dan kemudian semangat kritisisme itu yang kemudian. Dan ketika saya mungkin dinegosiasikan, ada negosiasi dalam arti gitu. Itu pendewasaan sebenarnya. Itu ngajari saya sendiri gitu. Di antaranya adalah kalau dulu saya hanya ngoceh misalnya, ketika masuk di sistem itu saya negosiasikan menjadi ruang pembelajaran saya, akhirnya kritis tanpa sambat. Itu artinya saya kritis tanpa sambat. Sambat itu artinya apa ya? Nah, itu yang saya sebut saya memunculkan metodologi pragmatis itu tadi ya. Artinya kan memang ada internalisasi yang kemudian ada pencapaian mentalitas tertentu lah, itu kan yang pengen saya konfirmasi. Karena kita tidak menutup kita sahabat komunitas bahwa di tengah gegap gempita proses pembangunan di desa, pendamping desa itu kita tidak mata bahwa ada sekian kritik terhadap pendamping desa, sekian kritik terhadap berganti mata. Terlepas motivasi kritik itu atau klasifikasi kritiknya itu ada yang nyinyir, ada yang kritik tanpa data dan sebagainya itu terjadi. Tapi sebagai bentuk bahwa kita kan ada perubahan, memperbaiki sebagainya itu saja dan terima. Cara saya adalah melakukan testimoni seperti ini, baik cerita dari teman-teman yang dulu aktivis ya, kemudian menjadi pendamping desa kan sering saya tanya begitu. Dan ini tadi salah satu yang menarik dan berharga. Bahasanya tidak menegosiasikan dalam arti kemudian itu juga pendewasaan. Di sisi lain juga kemudian menindaklanjuti dari apa yang berlubang itu kemudian ada action apa yang dilakukan. Artinya saya juga diantara yang negosiasi itu saya mengetahui lubang-lubang saya. Semakin ke dalam itu saya. Contoh misalnya, ini kritik saya diri saya. Ketika saya masuk Rian bilang Gus Dur Rian, bilang Perdam yang bergerak di toleransi. Terus saya gini, itu terjadi pada diri saya. Tetangga saya juga, ya artinya diversitas itu ya ada gitu ya, multikultur dan lain-lain. Ini saya teriak-teriak toleransi, terus saya nggak serawung dan kenal tonggol tetangga sebelah itu kan bermasalah. itu terjadi dan saya dialog, saya nggak nyebut merek ini ya. Itu saya rasakan, makanya saya belakangan di tahun Mas Rian pernah ngalami, ini Win nggak tahu ngopi lagi. Itu saya sedang menggeser bahasanya gaya-gaya itu paling jadab gitu ya. Itu benar-benar terjadi. Terus opo gitu. Kalau contoh misalnya, ketika saya mendorong program ada pendamping wisata desa orang lain, jadi sebenarnya desa itu curiga dengan kita tuh ya maklum. Lalu ngapain kalau kamu punya daya dan begitu terus nggak membesarkan lingkunganmu sendiri gitu. Sehingga itu yang saya akhirnya belajar dan di lingkungan minimal di lingkungan saya sendiri kita dorong ke RPL terus nang komedi kalau tanaman dan enggak ada ini kan ya repot. Kita dorong maulid gitu ya. Itu refleksi, makanya saya enggak mau
Ini mungkin baru kali saya online webinar. Kita dorong orang maulid. Terus nak omahe wong ya repot gak gelem bondo gitu ya. Nang omah dhewe gak gelem. Nah, gak gelem badani. Nah, sama. Itu ini cerita saya sendiri. Cerita sendiri dan itu titik balik. Dan titik balik itu akhirnya saya tagline kan di teman-teman kampung itu di pergesekan di rumah itu ya lingkungan yang RPL ya ngaji terus semuanya macam-macam. Yang gue itu dengan tagline Nandes Kompet bahwa apapun. Apa sih sebenarnya Nandes Kompet itu? Sendenang tembok mas. Sendenang tembok. Nah, itu bentuk titik balik saya. Itu kan tagline sebenarnya Arema sekali. Nandes Kompet. Nandes Kompet. Sendenang ya. Sendenang tembok. Ternyata aku kurang Nandes Kompet. Nandes Kompet itu artinya keliling tok gitu ya. Ceramah tok gitu ya. Itu komunitas gerakan atau Mas Win sendiri? Saya sendiri. Menghashtagkan diri sendiri untuk melakukan itu. Itu sebenarnya saya sendiri dan ternyata punya banyak pengikutnya. Punya follow. Wah, dan ternyata kita perlu lah contoh misalnya saya sama istri menggerakkan misalnya nguli di soal pengasuhan anak. Tetapi waktu kita di rumah untuk anak termakan oleh aktivitas kampanye anak. Ya repot itu. Ya tentu ada plus minusnya. Ya, tapi ruang Nandes Kompet itu akhirnya titik balik. Kita harus ke tembok kita masing-masing. Jangan lupakan tembok kita masing-masing. Terus kita yang lain sudah kita ini ternyata diri kita sudah itu saya alami itu. Kan kalau psikologinya teman-teman yang akhirnya menetap di Malang dan kemudian di perumahan urban itu kan urban kita ya nggak kerasan juga akhirnya kan lari kan kita ke Aperus kemana pulang istirahat melihat ini kok masyarakat kok asosial gitu kan sebenarnya refleksinya juga saya jadi salah satu follower ya ada Nandes Kompet ya pesan apa Mas Win untuk teman-teman muda di Aperus ini komunitas Aperus ini kan di tengah berbagai macam kondisi hari ini juga tantangan baru juga memang ya di Aperus ini ya hanya tempat singgah saja kan. Artinya mampir, ngopi dan sebagainya, ada aktivitas bersama, ada yang terlibat sampai dalam ke program gitu-gitu. Kira-kira mumpung ini juga menyapa teman-teman komunitas, yang mungkin Pak Dadi sampaikan pesannya apa saja. Apakah pesan itu spesifik? Artinya pesan ya ke saya, saya juga masih belajar di Aperus gitu. Ya enggak lah, ini kan mumpung bisa didokumentasikan dan bisa disebarkan yang lebih luas. Kalau saya ini ke saya itu akhirnya titik balik saya itu ya ibda bin nafsik gitu ya. Sehingga saya itu bukan soal idealis itu tidak ada. Mulai dari diri sendiri sendiri, jadi lingkungan sendiri, ini sendiri. Dan itu hikmahnya saya misalnya keliling terus kemana-mana ke program, alhamdulillah ya itu membawa. Andai kan misalnya saya nggak ke sana mungkin juga nggak Allah takdirkan untuk paham, artinya menyadari itu. Jadi ternyata ya semua ada hikmahnya. Termasuk hikmah Bafakih ya. Nah itu yang satu hikmah itu saya nggak berani ngotek itu. Nah ini hikmah-hikmahnya. Yang lain petik hikmahnya. Halo Iman. Jadi itu beliau guru saya juga artinya banyak hal yang. Dan Mas Rian tahu kita nggak tahu. Ini PR saya Mbak Emma. Ada judul keluyuran sama Mbak Emma ngobrol sama Emma. Mas Rian pernah baca Mas yang beradul perempuan Neno. Itu saya belum masih simpen. Semoga jadi kado. Kado pas saya pikir wah ini kalau Mbak Emma pas nyalon bupati tak kado nih. Buku langsung tak selesaikan itu. Ternyata mungkin enggak apa-apa lah. Baik, sahabat komunitas, tadi pesannya cukup jeru ya, ibda bin nafsik. Yang kita itu sering sekali ya forum diskusi kita rasan-rasan kritik sana kritik sini dan sebagainya itu memang kadang-kadang harus diingatkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita mulai. Jangan-jangan kita hanya bisa ngomong juga kan seperti itu. Nah ini tadi pesan ini kayaknya sudah relevan hari ini. Berbagai perubahan yang kita inginkan baik di komunitas kita maupun di komunitas yang sedang berinteraksi dengan kita itu salah satu yang perlu kita inspirasi dari Dawin pesannya tadi itu yang perlu kita pegang adalah kita harus mulai dari sendiri. Mulai tidak harus dalam hanya sekedar langkah tapi juga di hati kita, di pikiran kita bahwa perbaikan dan perubahan positif, niatan positif, sesuatu yang mulia itu juga harus dikuatkan dengan diri sendiri. Tidak hanya sekedar untuk kritik tapi ini adalah energi positif. Ketika kita melangkah itu kan butuh istiqomah. Keistiqomahan itu juga
kuncinya adalah di internal kita, bukan gara-gara kita faktor eksternal ya, karena ada juragan atau ada kakak senior dan sebagainya, tapi memang internal dari kita sendiri itu kayaknya menjadi pamungkas terhadap obrolan kita di podcast Rebuan ya kali ini. Terima kasih Mas Win, semakin memberi manfaat kepada banyak orang. Semoga saja ada momentum tetap ketemu ya. Saya sebenarnya mau ikut burdahannya itu, tapi saya itu belum lancar. Saya takut nanti grado-grado. Itu bentuk apa nendel dompet. Nanti kalau ada kabar-kabar tentang burdahan saya dikabari barangkali baik daring maupun sudah nggak daring lagi ya, sudah mulai offline lagi ya, normal ya. Sempat daring 1 atau 2 kali itu kayaknya, kembali ke pas puasa ya. Akhirnya kembali lagi dan alhamdulillah rumatannya Cak Win ini banyak sekali ya jamaahnya. Rumat sendiri saja saya sulit ya itu ya, tapi secara kasat mata dilihat benar berarti Mas Win ini yang di rumah ini banyak, makanya itu kan jadi inspirasi juga bagi sahabat komunitas di Averus. Terima kasih Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.